6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Bahwa pemerintah hotel tidak tidur, tidak diam, dan juga pasti berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan cara-cara seperti ini, bikin program. Nah, ini terobosan harus kita lakukan. Kenapa di dunia pendidikan? Karena sektor ini harus menjadi penggerak karena mempersiapkan generasi. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan program inklusi sejahtera sebagai intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Festival Film Pelajar menjadi terobosan Pemkot Bau-Bau untuk meningkatkan SDM generasi digital. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 18 Desember 2024 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan program inklusi sejahtera sebagai intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Bahwa pemerintah hotel tidak tidur, tidak diam, dan juga pasti berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan cara-cara seperti ini, bikin program. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berkomitmen melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui berbagai kegiatan produktif dan pemberdayaan. Terbaru, Pemkot Bau-Bau menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat melalui intervensi program inklusi sejahtera. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi secara simbolis menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat dari sejumlah kecamatan dan kelurahan yang mana bersumber dari dana insentif fiskal DIF 2024 sebesar 5,7 miliar di gedung Dekranasda Bau-Bau Senin kemarin. Dana insentif fiskal yang terbagi ke sejumlah OPD dan diaplikasikan dalam berbagai kegiatan dan bantuan dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya harapkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota disampaikan ke masyarakat sekitar kita, bahwa pemerintah kota tidak tidur, tidak diam, dan juga pasti berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan cara-cara seperti ini, bikin program, dan ini kita lakukan. Insya Allah bantuan seperti ini akan meningkat lagi, kita tambahkan lagi 1 miliar, kita berjuang teman-teman. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Muhammad Abduh mengatakan melalui dana insentif fiskal 2024, pihaknya mendapatkan alokasi sekira 1 miliar rupiah yang dibagi dalam berbagai program pelatihan menjahit, barista, servis HP, perbengkelan, dan make up artis. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi baru sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan. Kita tahu bahwa apa yang kita berikan ini mungkin tidak mungkin membuat seseorang itu menjadi ahli, ya. Tetapi dengan kalau misalkan kita tidak mulai, ya tentu bagaimana proses produksi atau proses kegiatan ekonomi masyarakat itu bisa jalan. Nah, jadi memang ini sebagai langkah awal dengan harapan bahwa bantuan itu nanti akan memberikan manfaat. Dan ini tadi saya sudah pesankan kepada mereka bahwa ini tetap dipantau, tidak bisa jadi habis selesai diserahkan, bukan berarti yang bersangkutan sudah tidak lagi ada hubungan dengan Disnaker. Abduh mengatakan berbagai program pelatihan yang disertai bantuan peralatan yang rutin dilaksanakan mampu mengurangi angka pengangguran di Kota Bau-Bau. Sebab tercatat angka pengangguran dari 5,38% mampu ditekan menjadi 4,17%. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat penurunan angka stunting dengan meluncurkan berbagai inisiatif, salah satunya melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Program ini resmi diluncurkan dan disosialisasikan pada Selasa pagi. Asisten 3 Setda Kota Bau-Bau Laude Darussalam menyebutkan aksi genting ini bertujuan untuk membangun ketahanan keluarga secara menyeluruh di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta kebahagiaan keluarga. Penanganan gizi, kualitas sanitasi, lingkungan,
akses pendidikan dan kesehatan adalah bagian dari upaya untuk menciptakan keluarga yang sehat dan mampu mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Aksi genting ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas terhadap masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah stunting dan memastikan anak-anak mendapatkan hak mereka untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Festival Film Pelajar menjadi terobosan Pemkot Bau-Bau untuk meningkatkan SDM generasi digital. Selengkapnya kembali Hairul Mulko melaporkan. Nah, ini terobosan harus kita lakukan. Kenapa di dunia pendidikan? Karena sektor ini harus menjadi penggerak karena mempersiapkan generasi. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi menilai Festival Film Pelajar yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau sebagai sebuah terobosan penting dalam mempercepat peningkatan sumber daya manusia di era digital. Festival ini bukan hanya sebuah ajang kreatif, tetapi juga langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di dunia yang semakin terhubung secara digital. Dalam sambutannya saat malam puncak Festival Film Pelajar di Nirwana Buton Villa Bau-Bau Senin, Muhammad Rasman menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat penggerak perubahan, menjadi langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan dan menanamkan pengetahuan tentang teknologi digital kepada generasi muda. Nah, ini terobosan harus kita lakukan. Kenapa di dunia pendidikan? Karena sektor ini harus menjadi penggerak karena mempersiapkan generasi. Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita lakukan percepatan ini yang menurut kita di bawah-bawah ini percepatan, sebenarnya kita sudah tertinggal 10-20 tahun yang lalu. Tapi tidak apa-apa, kita lakukan ini di generasi-generasi yang masih sangat muda, SD, SMP, bahkan SMA. Agar supaya kita mengejar ketertinggalan. Dan itu juga cara untuk menanamkan pengetahuan buat generasi kita tentang teknologi digital. Festival film ini juga membuka peluang besar bagi para pelajar untuk mengembangkan keahlian di bidang produksi film pendek yang kini menjadi alat promosi daerah yang efektif. Promosi daerah tidak lagi bergantung pada cara-cara konvensional, namun memanfaatkan klip pendek dengan narasi yang menarik dan sentuhan sinematografi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengungkapkan pelatihan dan festival film pelajar tahun 2024 telah berhasil menghasilkan 3 film pendek. Ketiganya akan diikutkan dalam Festival Film Pelajar Indonesia dan diharapkan dapat membawa nama Kota Bau-Bau ke tingkat nasional bahkan internasional. Kami meminta kepada seluruh kepala sekolah, guru sekota Bau-Bau untuk mendoakan 3 film tadi akan dibawa oleh Mas Rian untuk berlomba di Festival Film Pelajar Indonesia. Doakan 3 karya ini akan mewakili dan membanggakan nama Kota Bau-Bau yang kita cintai. Eko Prasetya juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kegiatan ini setiap tahun dan melibatkan lebih banyak peserta dari berbagai satuan pendidikan. Festival Film Pelajar ini menjadi langkah maju bagi Kota Bau-Bau dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas tetapi juga kreatif dan siap memanfaatkan teknologi untuk kemajuan daerah dan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Personil Satbinmas Polres Buton Bribda Alif Lam Ramadan baru-baru ini berhasil mengharumkan nama Polda Sulawesi Tenggara, khususnya Polres Buton melalui prestasi gemilangnya pada kejuaraan Inkanas Piala Kapolri Cup 2024. Ajang bergengsi ini diselenggarakan pada 13 hingga 15 Desember 2024 di Gor Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur. Dalam kompetisi yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari seluruh Indonesia ini, Bribda Alif berhasil meraih juara 3 dalam kategori kelas 60 kg kejuaraan nasional Piala Kapolri 2024. Kapolres Buton AKBP Rudi Silaen menyampaikan
apresiasi tinggi atas pencapaian luar biasa yang diraih oleh anggotanya tersebut. Prestasi ini menunjukkan bahwa anggota Polres Buton memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa. Prestasi yang diraih oleh Bribda Alif Lam Ramadan ini diharapkan dapat memotivasi para personil untuk terus berprestasi di berbagai bidang, baik dalam kejuaraan olahraga maupun dalam tugas sehari-hari. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan program inklusi sejahtera sebagai intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Festival Film Pelajar menjadi terobosan Pemkot Bau-Bau untuk meningkatkan SDM generasi digital. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Wawadi Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.